Aku akan menikah dalam 2 minggu dan aku benar-benar kacau. Aku betul-betul perlu mengeluarkan semua perasaan ini. Aku merasa seperti aku sedang gila. Tunanganku, Sarah, dan aku sudah saling mengenal selama sekitar 6 tahun. Bertunangan selama 1 tahun. Pernikahan kami dijadwalkan berlangsung dalam 2 minggu dan aku baru saja menyaksikan sesuatu yang membuatku merasa seperti aku sedang membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Malam ini, Sarah dan aku sedang mengambil kesempatan langka untuk bersantai di rumah. Sarah sedang di dapur memasak makan malam sementara aku di belakang rumah bekerja pada salah satu proyekku. Aku merasa haus dan kembali ke rumah untuk minum, di mana aku melihat Sarah di meja dapur sedang menyiapkan makan malam sambil berbicara di speakerphone. Aku langsung mengenali suara itu sebagai suara saudara iparku, Marty. Sekarang, otakku benar-benar terbalik. Marty bertanya kepada Sarah di mana adik perempuannya, Evelyn, karena dia sudah mencoba menghubunginya dan dia tidak merespons pesan singkat. Dan aku mendengar Sarah menjawab bahwa Evelyn baru saja pergi dari sini. Dia seharusnya pulang dalam setengah jam atau lebih. Perlu dicatat bahwa Evelyn adalah istri Marty selama 5 tahun. Aku harus mengakui bahwa aku tidak langsung menyadari apa yang baru saja dia katakan. Karena aku pergi ke dapur dan mengambil gelas lalu bertanya kepada Sarah apa yang sedang terjadi. Dan dia menjawab bahwa Marty sedang mencari Evie. Aku melihat dia sedang mengetik pesan dan aku bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dan dia menjawab bahwa dia sedang mengirim pesan kepada Evie bahwa Marty sedang mencarinya. Aku menuang minuman untuk diriku sendiri, duduk, minum sedikit, dan akhirnya otakku mulai berfungsi. Pertama-tama, aku mendengar Sarah memberitahu Marty bahwa Evelyn berada di sini. Padahal Evelyn tidak ada di sini dan terakhir kali kami melihatnya adalah kemarin ketika dia datang untuk bekerja pada beberapa dekorasi pernikahan last minute dengan Sarah. Kedua, mengapa dia mengirim pesan kepada Evelyn dan mengharapkan respons ketika aku jelas mendengar Marty mengatakan bahwa Evelyn tidak merespons pesan singkatnya? Terakhir, mengapa dia memberitahu Marty bahwa Evelyn harus kembali dalam 30 menit kecuali dia entah tahu di mana Evelyn berada atau Evelyn saat ini berada di depanku, mengirim pesan kepadanya agar segera pulang? Satu-satunya kesimpulan yang aku ambil adalah bahwa Sarah sedang berbohong kepada Marty tentang keberadaan adik perempuannya dan mungkin sedang memperingatkan Evie bahwa Marty akan mengharapkannya pulang dalam setengah jam. Aku kemudian menghabiskan waktu mungkin 5 jam berpikir tentang berbagai penjelasan atas perilaku ini. Ada yang masuk akal, ada yang sangat buruk, dan memainkannya kembali dalam pikiranku. Aku sangat ingin bertanya kepada Sarah tentang ini, tetapi pada saat yang sama jika apa yang aku pikirkan sedang terjadi, maka aku ragu aku akan mendapatkan jawaban yang jujur. Itulah yang membawaku hingga sekitar 1 jam yang lalu. Aku terbangun sekitar jam 1 pagi untuk ke kamar mandi dan aku tidak bisa menahan diri untuk memeriksa ponsel Sarah. Kami saling mengetahui PIN masing-masing jadi ini bukanlah hal yang sulit dilakukan. Aku mengambil ponsel, pergi ke kamar mandi, membukanya, dan yap, itu persis apa yang aku khawatirkan dan mungkin apa yang kebanyakan dari kalian harapkan. Adik perempuan Sarah, Evelyn, telah selingkuh selama sekitar 6 bulan dengan rekan kerjanya dan Sarah telah membantu Evelyn menutupinya hampir sepanjang waktu itu. Ada ratusan pesan teks di antara mereka membahas hal itu, membahas rekan kerja, membahas hal-hal seksual. Hal-hal yang sangat memalukan tentang saudara iparku, hanya hal-hal yang membuat perutku terasa mual, dan di sini calon istriku sedang terlibat dalam semuanya tanpa ragu. Aku mengambil beberapa tangkapan layar dari seluruh percakapan itu, meletakkan ponsel kembali di tempat yang kudapat, dan kemudian mundur ke kantor rumahku untuk mengetik semuanya di Reddit, hanya agar aku bisa menghindari jeritan primal yang ingin keluar dari mulutku sekarang. Aku benar-benar 100% kacau. Reddit, aku tidak bisa menikahi Sarah. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa memikirkan alasan yang masuk akal yang bisa dia tawarkan tentang membantunya saudaranya dalam perselingkuhan ini dan menzolimi tidak hanya Marty, tetapi juga putri mereka yang berusia 2 tahun. Di sisi lain, aku, keluargaku, keluarga Sarah, semuanya sudah menghabiskan jumlah uang yang besar untuk pernikahan yang seharusnya berlangsung dalam 2 minggu. Tidak ada cara kita bisa mengembalikan uang itu. Selain itu, aku merasa seperti seorang bodoh. Bagaimana aku tidak tahu wanita ini seperti ini, dan apa yang sebenarnya harus aku lakukan? Aku tidak bisa menikahinya. Aku benar-benar tidak bisa. Namun, aku masih ingin melakukannya. Dia cantik, menyenangkan, baik, dan aku pikir kita memiliki masa depan yang cerah bersama. Dia belum pernah melakukan hal yang salah padaku, tetapi aku tidak bisa melihatnya sama lagi sekarang. Seperti noda hitam besar di atas gambar yang seharusnya indah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa salah besar seperti ini dan aku benar-benar tidak menyukai harus melakukan apa yang aku tahu harus kulakukan. Rasanya ingin muntah atau memecahkan sesuatu. Kalian tidak perlu meyakinkanku untuk tidak menikahi Sarah. Itu jelas, pernikahan dibatalkan. Aku hanya mencoba mencari tahu langkah-langkah selanjutnya dan mengumpulkan keberanian untuk melakukannya.
Ada tekanan yang luar biasa dari harapan semua orang, tapi aku tidak akan menyerah. Aku hanya tidak senang harus menghadapi konsekuensinya dan aku lebih dari sedikit marah bahwa aku berada dalam situasi ini. Edit 2. Sudah jam 5 pagi, aku harus bekerja dalam 3 jam dan hanya tidur beberapa jam. Aku akan mandi dan pergi ke kantor sedikit lebih awal untuk menghindari Sarah dan STU dalam kondisi ini. Terima kasih kepada orang-orang yang memberikan dukungan di sini dan semoga tidak berhasil bagi orang-orang yang terus berkata aku harus mencari alasan baik dari mantan tunangan ini. Edit 3. Aku sampai di kantor sekitar jam 7. Tidak ada orang di kantor jadi aku memutuskan untuk mulai menghadapi masalah ini dan aku menelepon saudaraku. Dia tinggal di Australia jadi dia masih terjaga setelah baru saja meletakkan anak-anaknya tidur. Sulit memberitahunya tentang ini karena aku tahu dia sudah mengeluarkan uang banyak untuk tiket pesawat untuk datang bersama keluarganya. Tapi sebagai kakak yang baik, dia tidak menyebutnya sama sekali dan hanya mendukungku. Dia juga memberikan pendapat bagus. Dia berkata bahwa aku bekerja di pekerjaan di mana aku harus berurusan dengan para pembohong dan penipu setiap hari. Aku tidak menyalahkanmu karena ingin memiliki tempat di mana ini bukanlah masalah. Dia benar tentang itu dan aku sekarang mengerti mengapa aku bereaksi begitu kuat terhadap keterlibatan Sarah dalam penipuan ini. Dia juga punya ide bagus. Dia akan membawa keluarganya ke Florida untuk berwisata dan mengunjungi taman-taman. Nah sekarang anak-anak akan ditemani pamannya juga. Ini seharusnya mudah karena kita juga berencana berbulan madu di sana dan kami berencana untuk bertemu dengan mereka sebentar. Aku akan memesan ulang semuanya untuk lebih dekat dengan mereka dan keluarganya, dan akan menawarkan tiket Sarah kepada saudariku atau anggota keluarga lainnya. Aku belum punya waktu untuk membaca komentar semua orang, tapi aku sudah menjawab beberapa. Saat ini aku hanya membuat diriku mual dengan minum secangkir kopi demi secangkir kopi dan mencoba mengalihkan perhatian sampai hari cukup lanjut di mana aku bisa menghubungi Marty. Edit 4. Barusan melakukan rapat pagi. Perutku terasa tidak enak karena sudah minum sekitar 2 teko kopi sejak tiba di sini begitu pagi dan aku benar-benar tidak bisa fokus dan berkonsentrasi. Aku merasa seperti tidak bisa melakukan apapun dari pihakku sampai aku memberitahu Marty apa yang aku tahu. Jadi aku hanya akan mengambil cuti sakit dan pergi ke rumahnya untuk melihat apakah dia berada di sekitar. Jika tidak, aku akan meneleponnya dan melacaknya. Marty adalah seorang guru yang sedang libur saat ini dan Evelyn bekerja dari jam 9 hingga 5 seperti aku, jadi kemungkinan besar ini akan berhasil. Doakan aku beruntung Reddit. Edit 5. Sampai di rumah Marty sedikit setelah jam 10 pagi. Dia baru saja membuat putrinya tidur siang dan kami memiliki pembicaraan panjang. Jujur, di dapur. Pada dasarnya, dia sudah mencurigai ini selama beberapa bulan tetapi Evelyn sangat baik dalam menutupi jejaknya. Sayangnya, aku tidak memiliki semua pesan teks selama 6 bulan tersebut. Hanya beberapa tangkapan layar yang aku kirimkan kepadaku dari ponsel Sarah. Tapi aku memberikannya apa yang aku miliki dan menawarkan bantuan sebisa aku. Aku seorang analis lapangan di Departemen Cu dari sebuah perusahaan asuransi berukuran sedang yang menghususkan diri dalam penipuan kompensasi pekerja. Jadi aku tahu beberapa hal dan beberapa orang. Sekarang aku sedang bekerja dari laptopku di dapur mantan hampir saudara iparku mencoba menyelamatkan apapun yang bisa. Aku harus berbicara dengan Sarah malam ini dan menyebarkan kabar sesegera mungkin kepada teman-teman dan keluargaku sekarang bahwa aku tahu aku tidak akan mengecewakan Marty. Sejauh ini aku berhasil memesan ulang sebagian besar bulan madu. Meskipun ada masalah dengan tiket karena Sarah terbang dengan nama gadisnya, dan maskapai kita memiliki aturan nama keluarga untuk perubahan nama. Namun, mereka mengizinkanku untuk membatalkan dan mendapatkan pengembalian sebagian dan memesan ulang ke saudariku yang akan menemani 2 saudaranya dan keponakan mereka ke Florida dalam beberapa minggu. Aku menunda pembatalan tempat-tempat sampai setelah aku berbicara dengan Sarah karena aku tidak ingin memberitahu siapapun sampai Marty mendapat kesempatan untuk menghadapi Evelyn. Tapi aku pasti akan memberitahu keluarga dan teman-temanku sore nanti dan meminta mereka untuk merahasiakannya. Saat ini aku dalam keadaan panik membatalkan apapun yang bisa kubatalkan dan aku akan pergi ke bank dalam beberapa saat untuk membuka rekening baru dan mengatur pembayaran tagihan. Keuangan. Beberapa orang telah menyebutkannya, tapi seharusnya berjalan baik. Hipotek di atas nama saya karena kami belum menikah dan saya memiliki penghasilan yang lebih besar. Tapi Sarah memberikan kontribusi sekitar 20.000 versus 60.000 saya. Untuk uang muka. Kemungkinan saya harus membayar uang itu kepadanya dan sebagian dari pembayaran hipotek selama 16 bulan terakhir. Tapi bisa lebih buruk. Update diberikan sebagai edit dalam posting yang sama. Sekitar jam 8.30 malam sekarang dan aku menulis ini dari rumah temanku. Nama dia Mark dan mantan rekanku yang juga bekerja di bidang yang sama. Seperti yang aku sebutkan dalam pembaruan sebelumnya. Aku bekerja sebagai analis lapangan di Departemen SEOs dari sebuah perusahaan asuransi berukuran sedang. Bagi orang-orang yang tidak tahu apa itu,
Aku basically adalah seorang detektif swasta. Pekerjaan saya adalah menyelidiki klaim yang kami anggap mungkin penipuan terkait dengan kompensasi pekerja. Bagaimanapun, seperti yang saya beri petunjuk, Marty meminta bantuan saya untuk mencari tahu siapa pria lain yang Evelyn selingkuhinya. Satu-satunya petunjuk yang kami miliki hanyalah nama. Mari kita sebut dia Jack. Hal pertama yang saya lakukan bukanlah penyelidikan besar-besaran. Intinya hanya mencari melalui LinkedIn, mencoba menemukan pria itu melalui hubungan Evelyn, tetapi itu tidak menghasilkan apa-apa, yang saya pikir aneh. Marty memberitahu saya bahwa Evelyn seharusnya pergi minum-minum malam ini setelah bekerja dan bahwa dia mengatakan tidak akan pulang hingga sekitar pukul 9 atau 10. Dia tidak perlu memberitahu saya apa yang dia curigai karena saya hampir langsung mengerti. Saya memberitahunya bahwa saya akan membantunya tetapi dia harus ikut bersamaku. Kemudian saya menghubungi teman saya Mark, menjelaskan situasinya padanya dan membuatnya setuju untuk bertemu dengan kami nanti dalam sehari. Hal pertama yang kami lakukan adalah berkendara ke rumah orang tua Marty sehingga mereka bisa menjaga cucunya. Saya tidak tahu apa yang Marty katakan kepada mereka karena saya menunggu di mobil. Setelah itu, kami pergi ke tempat kerja Evelyn. Tempat itu adalah salah satu dari pusat mal komersial besar dengan semua kantor-kantor yang tidak jelas di sepanjang barisan dan tempat parkir mobil yang besar tanpa pagar. Kami mengelilingi sampai menemukan mobil Evelyn dan kemudian saya meminta Marty membukanya dengan kunci cadangan. Lalu saya memberikan Marty perekam suara dan pelacak GPS untuk diletakkan di mobil. Setelah selesai dengan itu, kami pergi, parkir sedikit di ujung jalan dan menunggu teman saya tiba serta Evelyn meninggalkan tempat kerja. Mark tiba sekitar 20 menit kemudian, masuk ke mobil bersama kami dan sekitar 1 jam setelah itu Evelyn keluar dari kantornya dengan 2 teman wanitanya dan seorang pria muda tinggi berambut pirang. Mereka jelas sedang bergandengan tangan dan saya pikir, Evelyn, kamu membuatnya mudah bagiku. Saya mengambil beberapa foto dari mobil dan kemudian menunggu Evelyn pergi dengan mobilnya dan saya mulai melacaknya. Awalnya saya pikir dia mungkin langsung pergi ke hotel atau sesuatu, tetapi tidak. Sebaliknya dia pergi ke bar dan grill yang cukup bagus di daerah yang bagus di kota dan parkir di jalan. Saya melewati di sebelahnya saat dia turun dari mobil dan masuk ke tempat tersebut, lalu mencari tempat parkir sendiri dan merencanakan. Pertama-tama kami mengirimkan Mark masuk, karena tidak ada yang mengenalnya. Dia seharusnya mencoba mendapatkan foto-foto yang mencurigakan dari Evelyn dan Jack. Dan yang kedua adalah menjadi alibi saya. Marty dan saya menunggu di mobil sekitar 20 menit sampai saya mendapat pesan teks pertama dari Mark. Mereka adalah foto-foto Evelyn dan Jack berciuman di depan 2 rekan kerjanya. Curiga Marty benar. Mereka membantu Evelyn menyembunyikan perselingkuhan dari dia. Dia jelas sangat kesal dan marah. Ternyata salah satu rekan kerjanya sudah menikah dan sebagai pasangan mereka adalah teman baik dengan Marty dan Evelyn. Keduanya memiliki anak balita seumur yang sama. Saya bertanya kepada Marty apakah itu sudah cukup baginya tetapi dia mengatakan dia masih sangat ingin tahu siapa pria itu. Saya mencoba memberitahunya bahwa kita bisa mencari tahu nanti tetapi dia hampir memohon saya pada titik ini. Jadi saya katakan padanya untuk menunggu, mengirim pesan teks kepada Mark bahwa saya akan masuk dan kemudian saya masuk ke bar sendiri. Hal pertama yang saya lihat adalah Evelyn dan teman-temannya tertawa dan minum di salah satu meja bulat tinggi dekat jendela depan saat saya masuk. Saya berhenti sejenak, berpura-pura terkejut dan kemudian memanggil Evelyn. Evelyn, hai, apa yang kamu lakukan di sini? Dia jelas terkejut melihat saya dan semua orang di sekitarnya langsung tegang. Evelyn dengan cepat memperkenalkan saya sebagai tunangan adik perempuannya dan mengatakan bahwa kami akan menikah dalam 2 minggu. Banyak ucapan selamat dari semua orang. Saya berterima kasih dan kemudian mengulurkan tangan kepada pria berambut pirang dan memperkenalkan diri dengan nama lengkap saya, berharap dia akan menjawab dengan cara yang sama. Dia melakukannya dan saya agak terkejut. Dia tidak bernama Jack. Saya memperkenalkan diri kepada semua orang lain dan kemudian memberitahu Evelyn bahwa saya di sini untuk bertemu dengan rekan kerja, lalu melambai pada Mark dan kemudian meminta izin. Begitu saya bersama Mark, saya memberitahunya nama pria itu dan kami berdua langsung mengeluarkan ponsel kami dan mulai bekerja. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk menemukannya. Dia memiliki profil media sosial dan beberapa putusan pengadilan terhadapnya. Segala sesuatunya mulai jelas ketika kami mengetahui bahwa Jack adalah nama tengahnya. Pada titik ini saya hanya bersyukur bahwa Evelyn tidak selingkuh dengan 2 rekan kerja yang berbeda. Ternyata Jack berusia 26 tahun, sudah menikah dan memiliki anak perempuan berusia 1 tahun. Semuanya semakin menarik. Saya mengirim pesan kepada Marty nama pria itu dan saya memutuskan untuk memperbesar keberuntungan saya dan memberitahunya untuk menunggu beberapa menit lagi. Pada dasarnya, saya berperan sebagai pengasuh di bar ini. Saya sepenuhnya terlihat oleh Evelyn dan teman-temannya. Saya bisa melihat dari sudut mata saya bahwa tidak ada yang benar-benar senang tentang ini dan kehadiran saya benar-benar merusak malam itu.
Ini bagus. Saya biarkan situasi berlangsung sekitar 10 menit dan kemudian memberitahu Marty untuk mengirim pesan kepada Evelyn bahwa dia akan menghabiskan malam di rumah orang tuanya dengan putri mereka. Tidak butuh waktu lama setelah itu, Evelyn mengeluarkan ponselnya, menunjukkannya kepada Jack dan kemudian semua orang memutuskan untuk pulang. Evelyn datang ke saya, mengucapkan selamat malam dan bertanya apakah Sarah dan saya ingin datang untuk makan malam akhir pekan ini. Saya tersenyum dan mengatakan bahwa kedengarannya seperti ide yang bagus dan mengucapkan selamat malam kepada Evelyn dan rekan-rekannya. Mark dan saya menunggu mereka pergi, kemudian membayar tagihan kami dan segera kembali ke Marty yang sedang menunggu. Ada sedikit keraguan di sini, karena kami tidak tahu persis apa yang akan dilakukan Evelyn. Seperti yang saya duga, dia mungkin sudah memesan kamar hotel dan menuju ke sana, yang akan membuat semuanya jauh lebih rumit dan membatasi apa yang bisa saya lakukan. Tapi ternyata malam ini seharusnya hanya minum-minum di bar dan tidak sampai Marty memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah orang tuanya. Evelyn bergegas pulang dan kami mengikutinya dari jauh dan memarkirkan mobil di ujung jalan. Tidak butuh lama setelah itu, mobil lain masuk ke halaman Marty dan kami melihat Jack keluar, menuju ke pintu, mengetuk dan diterima oleh Evelyn. Mereka masuk bersama. Sekarang, saat ini sekitar pukul 7.30 dan saya punya urusan sendiri malam ini dan saya pikir, dia adalah teman. Saya sudah melakukan sebagian besar yang bisa saya lakukan untuk Marty dan dia bisa menangani sisanya sendiri. Saya merasa kasihan pada pria itu, tentu saja. Tapi saya tidak ingin terlibat lebih dalam drama ini daripada yang saya sudah alami dan menjadi teman pemain cadangan baginya saat dia menghadapi istrinya yang selingkuh sedikit terlalu berlebihan bagi saya mengingat situasi saya. Marty mengatakan tidak apa-apa, bahwa dia akan menyelesaikan semuanya sendiri. Ternyata dia lebih pria sejati dari yang Anda kira, Evelyn. Dia pergi ke mobil Evelyn, mengambil peralatan saya dan kami mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Itu hampir 2 jam yang lalu. Saya mendapat satu pesan teks dari Marty mengatakan semuanya sudah selesai dan dia akan benar-benar pergi ke rumah orang tuanya kali ini. Tapi ponsel saya tidak berdering. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Evelyn dan saya telah berada di rumah Mark sejak saat itu. Saya pikir itu sebagian besar mengakhiri bagian saya dalam kisah Marty. Jika dia pintar dan mendengarkan saran saya, dia merekam dengan ponselnya saat dia masuk ke rumah. Saya akan mengetahuinya nanti. Intinya, prioritas terbesar saya sekarang adalah pulang dan memberitahu Sarah bahwa pernikahan kami batal. Dia hampir pasti akan bereaksi buruk. Tidak mungkin dia tidak melakukannya. Tetapi seperti yang saya katakan, saya tidak bisa menikah dengannya sekarang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan atau apakah kami akan mengakhiri hubungan atau tidak. Tetapi pasti kami tidak akan menikah dalam waktu dekat. Juga, bagi orang-orang yang terus berkata mengapa Anda tidak berbicara dengannya terlebih dahulu, mengapa Anda tidak menghadapinya, saya harus mengatakan, apakah kalian bodoh? Dia berbohong secara beku di depan saya kepada mantan iparnya yang sudah dikenalnya sekitar 10 tahun dan diyakini adalah suami dan ayah yang sangat baik. Mungkin kalian naif berpikir bahwa seseorang bisa berbohong dengan sebegitu dingin kepada seseorang yang seharusnya mereka pedulikan dan kemudian menceritakan kebenaran kepada Anda. Tapi saya tidak terpikirkan seperti itu. Sampai saat itu, saya tidak pernah memiliki alasan untuk meragukan Sarah atau tidak percaya padanya. Tapi dia benar-benar tidak bisa dipercaya di depan mata saya dan saya seharusnya membiarkannya begitu saja, atau mengharapkan dia jujur kepada saya. Saya kira Anda tidak tahu bagaimana rasanya ketika pandangan Anda terhadap seseorang berubah dalam sekejap. Itu membingungkan dan jujur, agak membuat panik. Saya pulang untuk berbicara dengan Sarah. Saya akan memberi update nanti untuk memberitahu semua orang apa keputusan akhirnya. Jangan harapkan itu akan baik. Berikut adalah update lain untuk Anda semua. Saya kira ada banyak hal yang harus dibahas dan begitu banyak yang terjadi. Sebagian besar, jika saya jujur, tidak begitu bagus. Yah, sebenarnya sangat buruk. Tapi saya akan membahasnya. Pertama-tama, saya meninggalkan rumah Mark agak larut malam itu. Sarah sudah tahu bahwa saya sedang membicarakan bisnis dengannya, meskipun dia tidak tahu bahwa bisnis itu sebenarnya adalah perselingkuhan adiknya. Tapi tetap saja, sudah mulai larut, terutama karena saya mencoba untuk mengumpulkan keberanian untuk pulang dan menghadapinya. Setelah sekitar 2 atau 3 pembicaraan semangat dari Mark, akhirnya saya bangun dan mengirim pesan teks kepada Sarah bahwa saya akan pulang dan pergi dengan mobil saya. Seperti yang saya katakan dalam update sebelumnya, saya agak terkejut ketika saya sampai di rumah karena ketika saya masuk ke rumah, Evelyn sedang menangis di sofa dengan Sarah. Saya tidak melihat mobil Evelyn di halaman ketika saya pulang. Jadi ini mungkin adalah hal terakhir yang saya harapkan. Saya membeku sejenak dan hampir berbalik dan pergi. Ini bukan cara yang saya bayangkan akan terjadi dan saya tahu kehadiran Evelyn akan membuat situasi buruk menjadi jauh lebih buruk. Namun, saya memiliki jadwal yang ingin saya ikuti.
Saya harus memberitahu teman-teman saya dan membatalkan persiapan pernikahan, dan jam terus berdentang di belakang kepala saya. Ketika saya memasuki ruangan, baik Sarah maupun Evelyn menoleh pada saya sebagai pengakuan, tetapi hujatan tuduhan tidak pernah datang. Saya hanya menatap kembali, mengangkat mata dengan tanda tanya. Momen itu berlalu dan Evelyn kembali menangis. Sarah kembali menghiburnya dan saya biarkan keadaannya awkward berputar-putar sekitar setengah menit sambil saya pikir tampaknya Marty belum menyebutkan bantuan saya dalam mengungkap selingkuhan Evelyn. Saya memutuskan untuk pura-pura bodoh, bukan dengan alasan apapun selain saya ingin melihat bagaimana Sarah bereaksi. Saya duduk di kursi pijat, meletakkan tas laptop dan mengeluarkan ponsel saya dari saku. Saya membuatnya terlihat seperti saya sedang bermain-main dengannya dan kemudian bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Evelyn terus menangis. Tetapi Sarah menatap saya dan mengatakan bahwa Marty akan bercerai dari Evie. Ya, saya kira begitu. Saya memutuskan untuk maju dengan pertanyaan yang jelas. Mengapa? Saya bertanya padanya. Sarah menghentikan pukulan punggung Evelyn sejenak dan menatap saya. Saya hampir bisa melihat wajahnya menyesap dan bengkok. Bayangkan wajah seorang anak 5 tahun ketika Anda menyuruh mereka makan brokoli atau menyelesaikan kacang 5. Evelyn memberikan Sarah tatapan yang tidak perlu menjadi saudara untuk memahami dan ada jeda hingga akhirnya Sarah mengatakan bahwa Evelyn selingkuhinya. Sekarang, saya harus mengakui, jawaban ini benar-benar mengejutkan saya. Ini sama sekali tidak seperti yang saya harapkan. Tentu saja, pembaca yang lebih sinis di sini mungkin berpikir bahwa kucing sudah keluar dari kantong. Jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya dan ya, itu benar. Tetapi juga benar bahwa dia juga bisa dengan mudah pura-pura tidak tahu atau bahkan merangkainya dengan cara lain. Seperti Marty menuduh Evie selingkuh daripada mengkonfirmasikannya langsung di depan saya. Mungkin saya terlalu detail di sini. Tetapi bagian dari pekerjaan saya adalah memperhatikan tidak hanya apa yang orang katakan, tetapi bagaimana mereka mengatakannya. Evelyn tidak senang dengan ini. Dia agak merosot ke sofa dan melakukan kombinasi aneh, antara mendesah dan tangisan pada saat yang sama. Saya ingin meneruskan, melangkah ke titik terberat untuk berbicara, tetapi saya mungkin sedikit terbata-bata. Sarah mungkin mengartikannya sebagai keterkejutan, dan baiklah dia mungkin benar dalam satu hal, hanya tidak seperti yang dia duga. Apakah kamu tahu? Sarah tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk, tangannya masih mengelus bahu saudaranya. Saya tidak ragu dan bertanya pada keberlanjutan yang jelas. Berapa lama? Jawabannya jauh lebih mudah dari yang saya kira. 6 bulan. Saya terkejut dengan seberapa mudahnya dia mengakui itu. Evelyn juga terkejut. Dia menepuk tangan saudaranya dan saya pikir bahkan Sarah sedikit terkejut mengatakannya dengan lantang. Saya bersandar ke belakang di kursi pijat dan mengusap wajah saya. Saatnya untuk menyingkirkan sisa perban. Kami tidak akan menikah. Ada 2 tatapan seperti kambing terkejut dan seruan "Ha? Apa?" dari kedua saudari. Saya berdiri dan mengulangi diri saya sendiri. Kami tidak akan menikah. Saya tidak bisa menikahi seseorang yang akan menyembunyikan perselingkuhan, terutama tidak selama 6 bulan. Sarah melompat dari sofa dan membuka pelukannya. Bahasa tubuhnya adalah Anda tidak mungkin serius. Tapi saya hanya mengangkat tangan saya ke depan diri saya. Saya serius. Saya tidak suka ini, sama sekali tidak suka. Saya tidak suka bahwa Anda turut serta dalam ini dan saya tidak bisa menikahi Anda dengan perasaan saya seperti ini. Itu akan menjadi kesalahan. Air mata langsung mengalir dan bahkan Evelyn melakukan gerakan aneh dengan mulutnya yang terlihat seperti ikan tenggelam mencoba menghirup udara. Teriakan dari Sarah. Tuduhan tidak mencintainya. Permohonan kepada rasa kewajiban saya, kerugian keuangan, ketidaknyamanan bagi semua teman kita, rasa malu semuanya. Sebenarnya, itu semua sudah pernah saya pikirkan. Tetapi rasanya berbeda mendengar Sarah mengatakannya sambil menangis dengan hebat. Pada titik ini, saya mungkin melakukan kesalahan besar. Yah, mungkin tidak. Karena saya tidak tahu berapa lama Marty akan menyimpan keterlibatan saya dalam semuanya di luar buku. Tetapi dalam upaya untuk meyakinkan Sarah tentang ketegasan semuanya, saya berkata, "Lihat, saya sudah membatalkan bulan madu. Itu tidak akan terjadi." Saya tahu itu adalah bom saat kata-kata itu keluar dari mulut saya dan ledakan hampir terjadi seketika. Evelyn, dengan pantasnya, selalu cukup tangkas, mungkin itulah mengapa dia berhasil memperdaya suaminya begitu lama. Saya hampir bisa melihat pencerahan yang terjadi padanya ketika dia memahami semuanya dengan penampilan saya di bar beberapa waktu sebelumnya. Dia berteriak, "Kau anjing," dan menerjang ke arah saya. Sekarang, saya bukanlah orang besar, tetapi saya juga bukan orang lemah. Tetapi kekuatan yang dipakai Evelyn untuk menerjang saya membuat saya terhuyung ke belakang dan saya hampir tidak punya cukup waktu untuk mengangkat tangan saya sebelum dia mulai menggaruk wajah saya dengan kuku-kukunya. Saya hampir kehilangan ponsel yang masih saya pegang.
tetapi masih berhasil mendorongnya menjauh dan dengan keras saya berkata, "Evelyn, jauhlah dari saya." Sarah, kendalikan saudaramu. Evelyn melakukan serangan berikutnya pada saya, tetapi kejutan, Sarah melakukan persis seperti yang saya minta dan memeluk pinggang saudaranya, menahannya di tempat. Saya menatap Evelyn dan berteriak, "Pergilah dari sini sekarang juga atau saya akan memanggil polisi," sambil mengangkat ponsel saya untuk memberikan penekanan. Sarah meminta kami berdua untuk tenang. Dia meminta saya untuk berhenti dan upaya dia untuk merayu saya keluar dari kantor berakhir mungkin tepat ketika polisi tiba di depan pintu depan kami. Saya bisa mendengar Sarah berbicara kepada mereka dan saya memutuskan untuk keluar. Polisi itu adalah dua laki-laki. Salah satunya terlihat lebih muda daripada saya, mungkin seumur dengan Sarah dan yang lainnya terlihat lebih tua dan lebih kesal dengan kehidupan secara umum. Saya memperkenalkan diri, menunjuk Evelyn, menyatakan bahwa dia menyerang saya dan menawarkan untuk menunjukkan rekaman yang saya buat kepada polisi. Yang lebih muda bertanya apakah saya ingin menuntut. Saya mengatakannya. Dia bertanya lagi apakah saya ingin menuntut. Saya mengatakannya lagi. Pada saat itu, kedua polisi itu saling menatap dan sebelum polisi muda bisa membuka mulutnya lagi, saya berkata, "Ya sialan, saya ingin menuntut. Saya memiliki bukti video dan ini akan dibawa ke pengadilan atau saya akan memanggil bos Anda dan meminta dia turun dan melakukannya sendiri." Saya pikir mereka cukup terkejut bahwa saya tahu namanya. Bukan bahwa kami adalah teman atau apapun. Tetapi mengingat pekerjaan saya menghabiskan banyak waktu berhubungan dengan penegak hukum setempat dan saya telah bertemu dengan sebagian besar petinggi atau berbicara dengan mereka melalui telepon beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Jujur, pada titik ini, saya mulai merasa cukup geram dan meskipun saya memahami apa yang dipikirkan oleh para pria itu, saya tidak setuju sama sekali. Fakta adalah fakta. Tentu, saya mungkin tidak terluka terlalu parah di lantai, tetapi Evelyn menyerang saya di rumah saya sendiri dan saya ingin dia pergi. Untungnya, situasi tidak langsung memanas dan kedua petugas itu memborgol Evelyn dan menempatkannya di bagian belakang mobil patroli. Dia berteriak dan menangis seperti orang gila selama beberapa waktu. Sarah juga tidak jauh lebih baik. Dia terus berkata tidak, tolong, tidak berulang kali. Pada titik ini, polisi muda kembali dan bertanya kepada kami apakah semuanya baik di sini. Saya hanya memberitahu mereka bahwa saya akan pergi tidur. Dia bertanya lagi kepada Sarah dan dia tidak langsung menjawab. Jadi dia bertanya apakah semuanya baik di sini, Bu? Sudah jelas apa yang ia cari. Pada titik ini, saya benar-benar tidak suka orang ini, tetapi saya menahan diri. Akhirnya, Sarah menyadari bahwa polisi sedang berbicara padanya dan dia hanya mengangguk padanya. Jelas orang itu tidak puas dengan ini dan mulai bertanya kepadanya lagi. Pada saat itu saya menyela dan mengatakan, jika Anda ingin melakukan ekspedisi penangkapan ikan, Anda mungkin ingin melakukannya di halaman sana di mana kamera bel pintu saya tidak merekam Anda. Menurut pendapat saya sudah terlalu banyak kali menguji kesabaran orang ini. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya pikir saya mungkin sekitar 30 detik lagi sebelum terkena borgol sampai rekannya datang dan pada dasarnya menariknya pergi. Dia adalah pria tua, mungkin berusia akhir 50-an dan mungkin tidak ingin memproses dua penangkapan segera di awal shiftnya. Terutama ketika salah satunya jelas akan lebih merepotkan daripada sepadan. Saya cukup yakin dia membujuknya dan mereka pergi, membawa Evelyn pergi dan semoga selamanya dari hidup saya. Pada titik ini, saya memikirkan apakah saya ingin tinggal di sini atau tidak. Fakta bahwa orang tua saya tinggal beberapa jam jauhnya dikombinasikan dengan pikiran tentang seberapa miskin saya akan menjadi dalam jangka pendek di sini menyingkirkan baik tempat mereka maupun hotel. Jadi saya memutuskan untuk tidur di kamar tamu. Sarah membuat beberapa upaya yang sia-sia untuk membuat saya terlibat dalam percakapan atau tidur di tempat tidur kami. Tapi saya memberitahunya bahwa kami akan berbicara besok dan bahwa saya lelah dan tidak ingin diganggu. Untungnya, dia membiarkan saya sendiri dan saya tidur nyenyak. Lebih nyenyak daripada yang saya alami dalam beberapa tahun terakhir. Yang hampir membawa kita ke atas kecepatan yang terakhir. Tapi sahabat-sahabat terkasih Reddit, biarkan saya memberitahu Anda ini. Hari berikutnya adalah hari yang paling aneh dalam hidup saya. Untuk memulai, saya bangun jam 11 pagi. Sarah masih di rumah. Dia telah membersihkan rumah dari atas sampai bawah. Saya berarti, lantainya bersinar. Toilet bersinar. Saya bisa menjilat lantai linoleum di kamar mandi dan mungkin akan segar mint. Dia jelas sibuk, tetapi ketika dia melihat saya, dia agak menghindar, tidak sepenuhnya terlibat, tetapi terlihat seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Saya mengerti. Malam sebelumnya traumatik bagi semua orang dan dia mungkin tidak yakin. Seperti, apakah saya membatalkan pernikahan ini dalam keadaan marah? Apakah saya serius tentang ini? Apakah saya benar-benar marah? Saya mengambil napas dalam-dalam dan memberitahunya bahwa kami perlu menyelesaikan pembicaraan. Dia mencoba duduk di sebelah saya di sofa dan saya hampir menolaknya.
tetapi saya tidak. Kami tidak akan menikah, tetapi saya tidak perlu bertindak seolah-olah saya membencinya karena sejujurnya, saya tidak. Saya kecewa padanya, cukup jijik dengan beberapa hal yang saya baca dalam pertukaran teks antara dia dan saudara perempuannya. Tapi kami berdua terluka di sini dan saya tidak ingin membuat semuanya lebih buruk atau memperkeruh situasi sehingga hidup bisa menjadi lebih rumit dari sekarang. Saya harus meyakinkan Sarah lebih banyak lagi agar dia benar-benar dan sepenuhnya percaya bahwa pernikahan dibatalkan. Dia tidak menerimanya dengan baik. Sial, itu adalah pernyataan yang terlalu sederhana. Dia hancur. Saya pikir dia sesekali mengalami histeris. Saya tetap tenang. Tetapi jujur, bukan hanya ide saya juga sudah lebih lama berdamai dengannya. Akhirnya dia mengajukan pertanyaan serius. Bagaimana dengan kita? Saya tahu saya akan mendapatkan banyak kebencian dari orang atas ini, terutama dari pengguna Reddit yang berpikir bahwa setiap pelanggaran dalam hubungan adalah alasan untuk mengakhiri semuanya. Dan memang bisa dikatakan bahwa pembatalan pernikahan saya seperti menjatuhkan Moab pada kemitraan kami selama 6 tahun. Tapi jujur, saya tidak punya jawaban untuk Sarah pada saat itu. Saya hanya tidak tahu dan saya memberitahunya begitu. Saya mengatakan, saya membaca semua pesan teks itu dan itu menunjukkan sisi dirinya yang tidak saya ketahui dan saya tidak yakin tentang dirinya atau hubungan kami lagi. Saya mengatakan saya tidak bisa mengerti mengapa dia akan menyetujui Evelyn menjatuhkan Marty dan bergabung dengannya dan bahkan mendorongnya dan selingkuh tidak hanya dengan dia, tetapi juga dengan anak perempuan mereka. Dia terus mengatakan, saya tahu, itu salah, saya tahu. Saya memintanya untuk penjelasan, tetapi dia tidak bisa memberikannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia terbawa dan bahwa dia harus memilih saudaranya. Saya memberitahunya bahwa menurut saya, seorang saudara yang baik adalah seseorang yang menjaga Anda tetap lurus dan tidak memberi Anda izin untuk menjadi orang yang menyebalkan. Dia setuju dengan saya dan mengatakan bahwa dia akan melakukan yang lebih baik. Tetapi Evelyn selalu menjadi bos saat mereka masih kecil dan dia selalu menjadi pengikut. Saya mengerti hal ini. Saya memiliki saudara yang lebih tua juga dan meskipun saya agak lebih mandiri, saya juga menghabiskan 18 tahun terakhir hidup saya dengan dia tinggal di sisi lain planet ini kecuali sesekali berkunjung sekitar Thanksgiving atau Natal. Tetapi mungkin saya lebih unggul daripada Sarah karena saudara saya yang lebih tua adalah pria yang layak sedangkan Evelyn adalah sampah. Sekarang disinilah saya mendapat kejutan besar kedua dalam hidup saya dalam waktu 48 jam. Sarah mengatakan kepada saya, ini tidak adil. Apa yang tidak adil? Saya bertanya padanya. Kamu sedang sexting dengan gadis bimbo istri mandi di Instagram tahun lalu dan aku melupakan semuanya. Aku sangat terluka, tapi aku melupakannya. Mengapa kamu tidak bisa melupakannya? Mengapa? Apa? Apa yang dia bicarakan? Siapa si bimbo istri mandi seperti saya sama sekali tidak tahu. Saya bertanya apakah dia sedang mabuk atau mengalami retak psikotik. Seperti, oke, itu kasar dari saya. Tapi saya sama sekali tidak melakukan cyberseks atau sexting atau apapun dengan siapapun. Terutama bukan dengan seorang gadis Instagram. Saya protes dengan keras pada titik ini dan Sarah berteriak pada saya sambil menangis, memberitahu saya bahwa dia melihat pesan tersebut tahun lalu dan memutuskan untuk tidak menghadap saya karena saya telah menghentikannya. Rupanya dia telah memeriksa media sosial saya dari komputer rumah saya ketika saya sedang bekerja, yang seharusnya sangat membosankan karena hanya keluarga dan beberapa teman kerja yang ada di sana. Saya mencoba memberikan alasan ini padanya, menawarkan untuk membiarkannya masuk ke semua akun saya dan memeriksanya sendiri. Tapi dia hanya memanggil saya pembohong dan bejat dan segala macam omong kosong. Dia mulai melemparkan barang ke arah saya dan situasi semakin memanas dan saya memberitahunya bahwa jika dia melemparkan satu barang lagi, saya akan memiliki dia dikeluarkan dari rumah ini seperti saudaranya. Dia mengumpat pada saya dan pergi ke kamar tidur utama dan menutup pintu dengan keras. Sekarang, pada titik ini saya sangat bingung hingga hampir tidak tahu harus berpikir apa. Saya pergi ke kantor saya, membuka komputer desktop saya dan mengetik bimbo istri mandi ke Google. Ternyata ada Instagram, Twitter, Reddit bahkan dan tentu saja, OnlyFans. Saya mengklik salah satu tautan Instagram dan muncul postingan seorang wanita yang sangat berpayudara, jelas mendorong batas ilmu pengetahuan dan teknologi dan tebak dari mana dia berasal? Australia. Nah, semua hal baik yang saya katakan tentang saudara saya? Tebak siapa yang menginap bersama kami pada Natal tahun lalu jauh dari Australia? Tebak siapa yang saya ceritakan? Tentu, silakan gunakan komputer kantorku untuk bermain game jika Anda menderita jet lag. Sejauh yang saya tahu, saudara saya, setelah istrinya dan anak-anaknya tidur, masuk ke Aether Insta untuk sesuatu dan mungkin membayar uang untuk sexting dengan gadis itu. Orang yang luar biasa. Sekarang, saya ingin menelepon saudara saya dan bukan hanya mengkonfirmasi kecurigaan saya, tetapi juga memberinya masukan.
Tapi ini sekitar jam 2 atau 3 pagi jadi saya harus menunggu. Tetapi saya merasa sangat gelisah mencoba mengatur perasaan saya tentang semuanya. Saya merasa benar-benar dikhianati oleh semua orang. Saya pikir, sialan, apa yang akan terjadi pada dunia ini? Untuk sejenak, saya mencoba menghubungkan titik antara apa yang Sarah lihat saudara saya lakukan dan apa yang dia lakukan dengan Evelyn. Tapi sebanyak yang saya coba, itu tidak benar-benar terjadi. Mungkin dia lebih toleran atau pemaaf daripada saya. Itulah mengapa dia tidak menghadapi saya ketika dia melihat hal ini. Tapi saya berharap dia melakukannya. Itu akan memberi saya kesempatan untuk langsung memberitahunya seluruh pandangan saya tentang hal-hal ini, dan bahkan menunjukkan kepadanya bagaimana saya akan bertindak. Ini mungkin mempengaruhinya dengan baik kemudian. Atau mungkin tidak akan mempengaruhinya, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa posting ini menjadi sebuah novel dan saya telah melewatkan sebagian besar pagi ketika seharusnya saya bekerja, untuk mengeluarkannya dari pikiran saya dan menuliskannya di halaman ini. Saya merasa lebih baik setelah melakukannya. Tetapi kemungkinan ada 2-3 posting lagi untuk diceritakan. Saya tidak akan mempostingnya ke subreddit ini lagi. Saya tidak yakin mereka akan membiarkannya. Tapi saya akan mencoba memperbarui profil saya diam-diam dalam 1 atau 2 hari dengan sisa pertengkaran. Berbicara dengan saudara saya. Berbicara dengan orang tua saya dan orang tua Sarah. Dan akhirnya di mana saya dan Sarah berdiri. Satu hal yang bisa saya katakan bagaimanapun adalah kelihatannya sebagian besar hubungan keluarga saya sangat tegang karena berbagai alasan. Orang tua saya sebagian besar mendukung. Tetapi itu semakin kurang sekarang karena realitas kerugian keuangan mulai terasa. Ya, pernikahan masih dibatalkan. Itu hampir pasti dari awal. Orang tua Sarah sedikit lebih kesal dan saya yakin mereka sedang menyuntikkan jarum dan boneka voodoo yang dibuat sesuai dengan gambaran saya saat ini. Evelyn, bagi mereka yang penasaran, tidak lagi di penjara. Dia membuat Sarah membayar uang jaminan dan bahkan saya juga marah pada Sarah karena itu. Memanggilnya tukang kecil saudaranya yang menurut saya sebenarnya tepat karena dia menulis surat 20 halaman untuk saya tentang bagaimana saudaranya selalu memerintahinya sepanjang masa kecilnya. Saya sudah membacanya 2 kali sekarang dan saya harap kita bisa berbicara tentang ini hampir setiap saat dalam 6 tahun terakhir. Mungkin semuanya akan berbeda, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa posting ini menjadi novel dan saya sudah melewatkan sebagian besar pagi ketika seharusnya saya bekerja untuk mengeluarkannya dari pikiran saya dan menuliskannya di halaman ini. Saya merasa lebih baik setelah melakukannya. Tetapi kemungkinan ada 2-3 posting lagi untuk diceritakan. Saya tidak akan mempostingnya ke subreddit ini lagi. Saya tidak yakin mereka akan membiarkannya. Tetapi saya akan mencoba memperbarui profil saya diam-diam dalam 1 atau 2 hari dengan sisa pertengkaran. Jika Mbak Femidi membuat penampilan dalam komentar. 8 Oktober 23 pembaruan 10 Agustus 2023 pembaruan ini memakan waktu lebih lama dari yang saya rencanakan awalnya. Banyak hal yang terjadi selama beberapa hari terakhir yang membuat saya cukup sibuk, dan baru sekarang, setelah makan siang, saya punya sedikit waktu luang untuk duduk dan menuliskan ini. Saya akan mencoba menyelesaikan sebanyak mungkin. Namun, sebelum itu, saya hanya ingin menyebutkan beberapa hal sebagai tanggapan atas komentar dari posting terakhir. Saya akan mencoba menjelaskannya dengan singkat. Pertama, saya tidak tahu banyak tentang situasi Marty dan perceraiannya, kecuali menurut pengetahuan saya, dia masih bercerai dengannya. Tentu saja tidak ada dokumen atau apapun, tetapi niatnya jelas. Selain itu, saya tidak benar-benar dalam posisi untuk mendukung jenis tindakan yang seharusnya diambil Marty, atau memberikan saran hukum padanya, atau membantunya melakukan sesuatu terhadap pria lain, atau melacak istri pria lain itu, DLL. Marty adalah pria dewasa dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan situasi dan posisi saya. Sebagai temannya, hanyalah mendukung dan memberikan saran, jika dia meminta. Kedua, ini bukan semacam pemasaran guerrilla untuk seorang gadis OnlyFans. Jika itu terjadi, seharusnya saya melakukannya pada posting pertama yang mencapai halaman depan Reddit dan dilihat oleh lebih dari 3 juta orang. Selain itu, mengingat posting ini sangat populer di Reddit, tidaklah mengejutkan bahwa Bimbo istri Mandi, seorang redditor lain, kebetulan mengikuti cerita dan melihat namanya. Ini bisa saja menjadi salah satu dari ratusan gadis yang menggunakan Reddit untuk memposting foto mereka. Dan sebagai catatan singkat, berbicara tentang Mandi, saya memang sudah berbicara dengannya. Dia sebenarnya cukup membantu dalam mengonfirmasi sesuatu untuk saya dan sebagai pribadi, dia tampak cukup baik, tetapi guys, tidak ada rencana romantis di masa depan di sini. Mandi sudah menikah. Nyatanya cukup bahagia dan selama hampir 2 dekade dan jujur. Meskipun suaminya mungkin setuju, dia terlalu bagus bagi seorang pria biasa seperti saya untuk menangani. Sanggo. Jadi, dengan semua itu sudah disampaikan, mari kita lanjutkan ke pembaruan. Terakhir kali saya menulis,
Saya berakhir dengan asumsi bahwa saudara saya telah menggunakan komputer kantorku untuk chat dengan mandi tetapi sudah terlambat untuk menghubunginya. Saya adalah salah satu orang yang begitu masalah diletakkan di hadapannya. Saya harus bekerja aktif untuk mencoba menyelesaikannya. Ini bagus untuk pilihan karir saya. Tetapi dalam situasi seperti ini, saya hanya membuat diri saya gila. Jadi, saya memutuskan untuk bernapas dalam-dalam, meninggalkan semuanya hingga nanti dan melanjutkan dengan apa yang perlu saya lakukan. Pertama, saya mencoba menghubungi setiap orang dari pihak saya yang saya undang ke pernikahan dan belum memberitahukan mereka tentang pembatalannya. Seperti yang mungkin Anda ingat, saya sudah memberitahu orang tua saya dan meminta mereka menghubungi kerabat saya pada hari saya membuat keputusan. Tetapi hanya saya dan Sarah memiliki daftar tamu lengkap. Jadi saya perlu melakukan sisanya sendiri. Dengan menghormati teman-teman saya memutuskan untuk menelepon daripada mengirim pesan. Tetapi ini mungkin ide buruk karena setiap panggilan telepon biasanya berakhir dengan penjelasan yang cukup panjang tentang mengapa saya membatalkan pernikahan. Saya tahu saya bisa memberikan alasan lain, tetapi saya ingin orang tahu bahwa saya tidak gegabah atau hanya mengalami sesuatu yang sepele seperti dingin kaki. Ini penting, bukan hanya untuk reputasi saya sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang setuju datang pada hari itu untuk mendukung saya dan Sarah sebagai pasangan. Karena itu, saya baru berhasil menghubungi semua orang pada larut malam, yang berarti sudah pagi di Australia. Saya tahu apa yang perlu saya lakukan tetapi saya ingin memastikan bahwa semuanya sudah disiapkan dengan baik. Jadi saya mengambil napas dalam-dalam dan membuat sendiri sandwich di dapur. Saya menyadari bahwa Sarah tidak ada di rumah. Saya tidak tahu kapan dia pergi dan duduk untuk makan dan memikirkan apa yang harus dilakukan dengan situasi saudara saya. Mari kita sebut saudara saya Carl untuk mempersingkatnya di sini. Sekarang, Carl dan saya selalu cukup dekat meskipun dia 13 tahun lebih tua dari saya. Dia seperti figuran kuasi orang tua dalam hidup saya karena pada saat saya mulai bisa mengingat dengan panjang, dia sudah mendekati dewasa. Dia selalu murah hati dengan waktunya, bermain dengan adik kecilnya ketika remaja lain mungkin akan menghindari kegiatan seperti itu seperti wabah dan pada umumnya terlihat sangat matang dan bijaksana bagi saya saat tumbuh dewasa. Cukup katakan, saya sangat menghormatinya. Ide bahwa dia telah sexting dengan seorang gadis yang bukan istrinya di rumah saya, adalah sesuatu yang masih belum saya terima dan saya perlu memutuskan apa yang harus dilakukan. Berbicara dengannya tentang hal itu adalah hal yang jelas. Tetapi pada saat ini, mengingat betapa buruknya hubungan saya dengan Sarah, saya tidak tahu apakah saya peduli untuk memaksanya mengakui hanya untuk membersihkan namaku. Apakah ada sesuatu yang bisa diselamatkan? Saya harus, setidaknya untuk kesopanan, setidaknya berteriak padanya tentang ini dan meyakinkannya untuk berhenti. Namun, saya tidak yakin apakah saya akan memberitahu keluarganya atau tidak tentang sel-sel rahasia ini. Semuanya tergantung pada apa yang dia katakan dan apakah saya percaya padanya atau tidak. Saya selesai makan dan masuk ke Facebook dan menelepon video Carl. Sekarang, Carl sebagian besar bekerja dari rumah sebagai pekerja kantor jarak jauh karena bidangnya terkait dengan itu dan dia hampir selalu tersedia selama hari dan hari ini tidak terkecuali. Tidak bahkan berdering lebih dari sekali atau dua kali sebelum dia menjawab. Kami menyapa satu sama lain, bertukar sedikit sapaan, dan kemudian saya langsung masuk dan bertanya apakah dia telah menggunakan komputer saya untuk mengobrol dengan wanita di internet saat mengunjungi saya. Wajah Carl membeku dan dia membungkuk keluar dari bingkai kamera. Jelas dia menutup pintu kantornya. Ya, saya melakukannya. Kenapa? Katanya padaku. Saya bersumpah di bawah nafas dan menjelaskan kepada Carl bagaimana Sarah berpikir bahwa obrolannya adalah saya karena dia menggunakan komputer saya. Saya menjelaskan bahwa saya tidak senang mengambil tanggung jawab atasnya dan saya bertanya langsung apakah Karen mengetahui tentang ini atau tidak. Dia bingung selama beberapa detik, tergelincir di atas kata-katanya, lalu terlihat sedikit malu dan mengatakan bahwa tidak. Karen tidak tahu dan dia lebih suka jika itu tetap seperti itu. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa hubungan mereka telah cukup sulit sejak anak termuda mereka lahir 4 tahun lalu, terutama di departemen kamar tidur. Carl selalu menjadi orang yang cukup tertutup, terutama ketika berbicara tentang detail intim. Atau setidaknya dia selalu berbuat demikian ketika berbicara dengan adik lelakinya yang jauh lebih muda. Namun, kali ini dia membiarkan semuanya terbuka. Hal-hal telah buruk. Jia Lela Jutolak. Karen selalu lelah tidak peduli apa yang dia lakukan, atau seberapa banyak dia membantu di rumah. Akhirnya ini menyebabkan masalah di pihaknya. Sejenis kecemasan kinerja dalam beberapa kesempatan di mana Karen benar-benar merasa, untuk beberapa kesenangan di kamar tidur dan hal-hal hanya semakin buruk dari sana. Pada dasarnya dia mengatakan, tidak ada jumlah kaos kaki yang diambil, cucian dilipat, piring dicuci, atau waktu yang dihabiskan menjaga anak yang akan membuat saya mendapatkan kehidupan. Ini hanya tidak terjadi.
Jadi saya mulai menghabiskan waktu di kantor saya di malam hari bekerja. Ia bahkan melakukan tanda kutip jari ketika mengatakan ini. Ternyata bekerja di malam hari berubah menjadi kecanduan situs OnlyFans yang cukup serius, yang mengingat privasi relatifnya di kantornya untuk pekerjaan yang sah, dengan cepat menjadi semakin tidak terkendali. Saya bertanya apakah dia masih melakukannya dan dia bersumpah bahwa dia tidak. Saya pikir saya percaya ketika dia mengatakannya. Dia tampak tulus. Tetapi saya hanya punya perasaan geli di belakang tengkorak saya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin karena semua penipuan yang saya alami belakangan ini. Tapi saya meragukan saudara saya sendiri yang sejauh ini benar-benar menjadi orang yang baik bagi saya selama hidup kami bersama. Saya benar-benar membenci berada dalam situasi ini. Sekarang, masalah yang saya hadapi cukup kompleks di sini. Pertama, jika saya ingin membersihkan namaku maka saya harus membuat saudara saya memberitahu Sarah bahwa itu sebenarnya dia sepanjang waktu. Namun, jika dia melakukannya, maka tidak ada jaminan bahwa Sarah tidak akan dengan penuh semangat memberitahu Karen. Pribadi saya pikir akan lebih baik jika Karen mengetahuinya. Tetapi pada saat yang sama saya tidak tahu apakah saya merasa nyaman untuk potensial meledakkan pernikahan saudara saya atas sesuatu yang dia katakan telah berhenti, tetapi berada dalam area moral yang abu-abu bagiku. Saya tidak memiliki jawaban segera tentang apa yang harus dilakukan, tetapi saya mendorongnya untuk memberitahu istrinya tentang ini dan untuk masuk ke konseling pernikahan. Dia mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah pergi selama 6 bulan terakhir dan meskipun itu membantu, yang benar-benar membantunya adalah mendapatkan resep untuk beberapa Viagra generik. Saya bahkan hampir meludah pada itu, dengan rapi menyemprot layar komputer saya dengan air. Dia mengatakan bahwa mereka telah mencoba memastikan memiliki waktu intim setidaknya beberapa kali seminggu dan Viagra telah menyembuhkan dia dari kecemasan kinerjanya, hingga pada titik di mana sekarang mereka berdua menantikan waktu bersama setelah anak-anak tidur. Pokoknya, ini adalah sesuatu seperti, "Hei, ini sebenarnya sedang berjalan di jalur yang benar sekarang, tolong jangan merusaknya untuk kami." Saya benar-benar tidak ingin berada dalam posisi ini. Tidak hanya untuk Carl dan Karen, tetapi juga untuk dua keponakan saya juga. Dan jika apa yang dikatakan Carl kepada saya adalah kenyataan, saya mungkin melemparkan bom api ke dalam hubungan yang mulai sembuh. Tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi. Jadi ya, mungkin akan mengecewakan beberapa orang tetapi pada saat itu saya merasa bahwa opsi terbaik yang saya miliki adalah menunggu dan melihat. Akhirnya, saya akan bertemu dengannya dalam beberapa minggu ke depan secara langsung dan begitu saya bisa sendirian dengannya dalam satu ruangan dan beberapa minuman, saya pasti akan mencari tahu dasarnya. Sepertinya ini adalah langkah terbaik. Bagaimanapun, malam itu saya pergi tidur lebih awal. Saya tidak melihat Sarah sampai pagi berikutnya. Dia terlihat lelah. Seperti dia kurang tidur. Saya bertanya di mana dia berada. Terutama karena kami telah bersama selama hampir 6 tahun. Dia memberitahu saya bahwa dia pergi ke pengadilan untuk mendukung Evelyn dalam sidang penentuan tahanan untuk membayar jaminan. Dan setelah itu, dia membawa Evelyn ke rumah orang tuanya dan menghabiskan malam di sana. Dia menegaskan betapa sulitnya harus menjelaskan kepada orang tuanya bahwa saya membatalkan pernikahan. Saya bertanya apakah orang tuanya mengetahui alasan kenapa dan dia menggertak. Tentu saja mereka tahu. Saya mencoba tetap tenang tetapi pada titik ini dalam perjuangan ini, saya hampir kehilangan kendali. Saya mengecamnya apakah dia akan pindah kembali ke sana sehingga mereka memiliki kedua gadis di rumah sekarang. Itu childish dan kecil hati. Tetapi kenyataan bahwa dia membantu Evelyn keluar dari penjara sangat menyebalkan bagi saya. "Anda tidak perlu berbicara seperti ini," katanya. Lalu saya berkata, "Dan Anda tidak perlu menjadi pengikut raja kecil Evelyn." Saya bisa melihat Sarah secara visual menyusut ketika saya mengatakan itu padanya. Jelas itu menyentuh perasaannya dan sudut matanya mulai berkaca-kaca dan saya meredakan kemarahan saya. Kami hanya duduk di sana, berjarak jauh di ruang tamu rumah kami dan tidak mengatakan apa-apa selama 1 atau 2 menit yang solid sampai Sarah memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan. "Orang tua kami akan datang jam 3. Saya hampir menepuk kepalaku saat itu. Saya hampir saja meledak padanya karena tidak berkonsultasi dengan saya tentang hal itu tetapi saya memutuskan bahwa itu hanya ego saya. Lagipun, saya perlu duduk dengan mereka dan menyelesaikan detail seputar pernikahan dan sisa deposit apapun yang kami miliki dan saya perlu, setidaknya sekali, menghadapi semuanya secara langsung untuk menjelaskan kepada semua orang mengapa itu tidak terjadi. Jadi baiklah, mari kita selesaikan ini dan selesaikan." Saya mencoba membuat diri saya sibuk. Tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan pada hari Minggu kecuali membuang waktu dan buang waktu tidak terlalu menyenangkan ketika Anda tahu Anda akan masuk ke dalam penggiling daging dalam beberapa jam. Namun, jam 3 tiba dan orang tua kami datang. Kami semua duduk di meja dapur besar yang dibeli Sarah hanya sebulan setelah kami menyelesaikan rumah. Itu bekas, dari Facebook Marketplace.
Tetapi dia menyukainya karena itu dari kayu ek yang kokoh dengan finishing yang indah dan mampu menampung 8 orang. Dia selalu ingin mengadakan pesta makan malam besar dengan keluarga kami, hanya saja tidak seperti ini. 3 jam berikutnya sangat melelahkan. Tidak ada yang bahagia. Atau setidaknya seharusnya begitu. Dukungan terbaik yang bisa saya dapatkan datang, tidak mengherankan, dari orang tua saya sendiri. Tapi bahkan itu terbatas. Pada dasarnya seputar seperti, ya, keputusannya untuk diambil yang lebih atau kurang berarti. Yang lebih atau kurang berarti, ya, kami pikir itu gila juga, tetapi kami masih mendukungnya. Jujur, itu baik bagi saya. Saya tidak butuh orang tua saya mendapatkan stigma karena pembatalan pernikahan. Saya baik-baik saja dengan itu. Akhirnya kami menyusun kesepakatan yang baik seputar pernikahan. Kami akan mencoba mengembalikan uang sebanyak mungkin. Membaginya kembali sesuai dengan kontribusi masing-masing dan kemudian menanggung kerugian apapun secara bersama. Namun, ketika berbicara tentang rumah, Sarah sangat keberatan dengan gagasan saya untuk mengembalikan uang kepada dia atau orang tuanya untuk deposit. Pada dasarnya, dia tidak berniat untuk pindah. Sekarang, seperti yang mungkin Anda bayangkan, Sarah dan saya sebenarnya tidak membicarakan status hubungan kami atau bagaimana kami akan hidup bersama secara rinci. Bahkan fakta bahwa saya mengajukan kesekuitas rumah tampaknya mengejutkannya karena implikasi di sini adalah bahwa saya mengharapkan dia untuk pindah keluar dari rumah kami. Dia marah dan saya tidak menyalahkannya. Saya seharusnya menyelesaikan status hubungan kami dengan dia terlebih dahulu sebelum mencoba bernegosiasi rencana pembayaran dengan orang tuanya. Ini benar-benar mengungkapkan kepada semua orang bagaimana saya merasa tentang hubungan kami dan sementara saya pikir orang tua kami mengharapkannya, atau setidaknya mengerti, Sarah sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menerima kita putus gara-gara ini dan dia membuatnya jelas. Saya tidak akan pindah dari rumah saya dan kami tidak akan putus, katanya. Dan itulah bagaimana akhirnya minggu malam saya berakhir. Setelah orang tua kami pergi, Sarah dan saya mencoba untuk membicarakannya lebih lanjut tetapi kami terus berputar-putar satu sama lain dan saya harus menahan kecenderungan alami saya untuk menyerangnya sampai kami mendapatkan solusi. Jujur, saya juga cukup lelah dan saya hanya ingin mematikan otak saya, percayalah atau tidak. Kami akhirnya hanya duduk di sofa dan menonton film bersama dalam keheningan sampai waktunya tidur. Kami meninggalkan pembicaraan di sana dengan sepakat bahwa kita akan membicarakannya lebih lanjut besok dan mundur ke kamar masing-masing. Pada hari Senin, saya bangun dengan sebuah surat panjang yang ditulis tangan diselipkan di bawah pintu dari Sarah. Saya melihat sekilas beberapa halaman pertama dan memutuskan bahwa saya akan menangani itu nanti dan pergi bekerja. Ketika saya pergi, Sarah masih di tempat tidur. Dia pasti begadang menulis surat itu. Di kantor, saya melakukan beberapa penjadwalan ulang pertemuan dan mulai menelepon tempat dan vendor yang ada dalam daftar saya. Asilnia Bervariasi. Orang catering sangat keras kepala bahwa saya harus membayar sebagian besar biaya mereka dengan dalih bahwa mereka telah memesan sebagian besar makanan. Saya menanggapi mereka atas hal ini, seolah-olah mereka mengharapkan saya untuk makan steak seminggu yang lalu, namun, banding saya tidak didengar. Saya mencoba berbicara dengan wanita yang menjalankan bisnis catering tersebut dan menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi itu malah memperkuat keputusannya untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang dari saya. Sebaliknya, DJ yang saya sewa untuk hiburan sangat baik hati dan mengembalikan hampir semua uang. Segala sesuatu berlangsung seperti ini dan sepanjang hari antara menelepon dan bekerja, saya membaca surat dari Sarah. Sekarang, ini adalah 20 halaman kata-kata tertulis jadi saya akan merangkumnya. Isinya adalah bahwa sejak kecil Sarah telah dibully oleh Evelyn dan sebagai respons, cara Sarah untuk menghadapi hal ini adalah dengan secara efektif menyetujui apapun yang diinginkan atau yang ingin didengar oleh Evelyn. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini telah menjadi cara umum beroperasi dalam hidupnya, bahwa dia hanya takut untuk membuat masalah, menyebabkan masalah, atau terkadang bahkan menyuarakan pendapat. Saya merenungkan ini karena jujur, ketika saya melihat kembali hubungan kami dengan mata yang lebih kritis, saya mulai berpikir bahwa Sarah agak terlalu sempurna sebagai pacar. Apa yang saya maksud dengan itu adalah, dia tidak pernah tidak setuju dengan saya, tidak pernah memilih rencananya daripada saya, atau bahkan benar-benar menentang terlalu keras apapun yang saya ingin lakukan. Dia berusaha keras untuk membuat dirinya terlihat berguna, dan pada dasarnya bertindak sebagai seorang wanita yang selalu mengiyakan dalam hubungan kami. Saya berarti, kami bahkan tidak pernah memiliki pertentangan kecil selama 6 tahun, apalagi pertengkaran besar sampai sekarang. Itu terdengar hebat dari sudut pandang hubungan, sampai tentu saja, tidak. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan ini bahwa Sarah memiliki ketidakamanan yang sangat dalam dan kebutuhan untuk membuat orang bahagia. Anda tahu apa yang disebut perilaku menyenangkan orang. Ketika saya mulai melihatnya dengan cara ini,
Banyak hal menjadi jelas bagi saya dan saya mulai menyadari bahwa meskipun berada bersama Sarah selama 6 tahun, sebenarnya saya tidak begitu mengenalnya. Seperti dia telah membangun citra di sekitarnya yang sebenarnya hanyalah sebuah cermin, sebuah pantulan dari apapun yang dia pikir orang ingin lihat, dan dalam kasus hubungan kami, dia lebih atau kurang bertindak seperti peran saya sebagai pacar yang sempurna sementara tidak pernah benar-benar membiarkan saya masuk untuk melihat siapa dia sebenarnya sebagai individu. Sial, saya bahkan tidak bisa mengatakan bahwa apa yang saya lihat dalam pesan teks itu adalah Sarah yang sebenarnya karena dengan sangat mungkin itu hanyalah bayangan lain. Kali ini dari Evelyn dan semua kekurangan dan kesalahan yang dimilikinya. Mungkin terdengar aneh, tetapi seolah-olah kita berada dalam hubungan yang tidak seimbang. Mungkin dia mencintai saya karena siapa saya dan bagaimana saya mengekspresikan pikiran dan perasaan saya secara terbuka. Tetapi mungkin saya hanya mencintainya karena cermin yang dia pegang untuk memantulkan diri saya. Saya tidak tahu. Jika terdengar terlalu metafisik bagimu, maka saya juga di sana. Ini seperti ide samar yang masih saya coba tangkap dengan ujung jari saya. Yang saya tahu adalah bahwa dalam beberapa hari terakhir saya mungkin telah belajar lebih banyak tentang Sarah daripada yang saya ketahui dalam 6 tahun terakhir. Dan surat yang ditulisnya untuk saya adalah pandangan pertama ke dalam masa kecilnya yang pernah saya intip. Malam itu kami membicarakannya lebih spesifik, tentang masa kecilnya, tentang perilakunya. Kesimpulan yang kami capai adalah bahwa dia butuh bantuan. Dia adalah seorang wanita dewasa yang sayangnya terjebak bertindak seperti anak kecil terlalu takut untuk mengecewakan siapapun, agar tidak menghadapi kemarahan saudaranya, atau ketidaksetujuan orang tuanya, atau kehilangan cinta dari orang-orang yang dia cintai. Ini bukan cara yang baik untuk menjalani hubungan dan saya bisa katakan bahwa saya merasa jauh lebih yakin dan yakin bahwa keputusan saya untuk membatalkan pernikahan adalah yang benar. Bahkan, itu tidak bisa lebih benar lagi. Malam itu, setelah pembicaraan kita, saya tidur dengan jauh lebih sedikit rasa gelisah daripada yang saya rasakan dalam beberapa hari terakhir. Cerita ini mungkin berakhir di sini karena saya tidak dapat menemukan lebih banyak. Jadi jika Anda menonton video panjang ini, komentarlah.